Pak Umar, ya? Aku udah gak sabar nih menguasai perusahaan ini, ya. Dengan lengsernya Pak Agung, otomatis bos yang dari pusat itu bakal menyerahkan tanggung jawabnya itu sama kita. Ha? Maaf Pak, gara-gara banget ini ya. enggak lo kerja yang bener dong. Tahu muka masih aja di. Saya walaupun orang miskin, berdua cuman jadi petugas kebersihan kerjaannya, tapi kita nggak mau makan uang haram, Pak. Juga orangnya Kamu jujur. jangan songong di sini. Kamu itu rendahan profesinya. Akhirnya aku udah nyampe ya dari tadi sini, tapi Mas David kemana ya? Malah aku dulu yang nyampe, yang janjian Mas David. Padahal sekarang nih udah jam masuk kerja. Udah mau telat lagi. Apa aku telepon aja ya? Ih, malah di reject. Gimana nih Mas David? Apa jangan-jangan dia gak bangun? Panas lagi nungguin di sini, kemana sih? Kalau telat kan pasti dimarahin kita. Gimana sih Mas David ini? Ini nih. Aduh, Mas David ini kok telat sih? Ya aku minta maaf, masih ada kendala di jalan. Udah jam berapa ini? Kamu udah tadi di sini? Ya iyalah, nungguin Mas David. Ya aku minta maaf ya, udah bikin kamu nunggu. Oh ya, ada hal yang penting yang harus kita omongin. Udah, daripada aku ngomong sama Pak Umar dulu, mendingan aku ngomong sama kamu dulu. Ya udah, ngomong aja. Kita harus menyusun rencana supaya kita bisa melengsarkan Pak Agung dari jabatannya, supaya kita bisa menguasai perusahaan itu sepenuhnya dengan cara apapun, ya enggak? Hah? Aku tadi malam udah berpikir gimana caranya untuk melengsarkan Pak Agung dari jabatannya, ya dengan kita menguras habis uang perusahaan. Karena dengan seperti itu yang bakal dipermasalahkan itu Pak Agung, karena di perusahaan ini Pak Agung yang menjadi pimpinan, bukan kita yang bakal dipermasalahkan. Menurut kamu gimana? Ya itu sih ide bagus. Cocok banget tuh buat nyingkirin Pak Agung. Ya, kita harus ngomong sama Pak Umar juga, karena Pak Umar termasuk dalam rencana ini, ya enggak? Hah? Karena Pak Umar itu sangat berpengaruh juga untuk apa ya? Ikut andil melengsarkan Pak Agung. Hah? Pak Umar juga setuju? Ya, aku yakin Pak Umar juga setuju, karena menurut aku Pak Umar sepemikiran dengan kita. Wah, bagus tuh. Kita jadi gampang. Ya, apalagi bentar lagi nih pimpinan pusat bakal nyampe ke kantor kita. Ya, kita harus pintar-pintar mencari muka di depan pimpinan kita. Hah? Ya, kita permasalahkan aja pekerjaannya Pak Agung gak becus selama ini, dan kita bertiga yang selalu menghandle pekerjaan itu. Nanti pastinya pimpinan pusat bakal berpikir kalau Pak Agung emang nggak becus, apalagi ditambah dengan permasalahan keuangan di perusahaan itu yang kacau, ya enggak? Menurut kamu gimana? Ya kalau aku sih setuju dengan ide itu. Ya udah, pokoknya kamu harus pintar-pintar memikat hati pimpinan pusat, ya, atau mengalihkan perhatiannya sama kamu, supaya pimpinan berpihak sama kita. Kalau udah seperti itu, kita sangat gampang untuk menggeser posisi Pak Agung.
Kita kuasai perusahaan ini. Ya, dengan kita menguasai perusahaan yang dipegang sama Pak Agung, otomatis kita bakal menjadi kaya raya, ya enggak? Aku udah gak sabar dengan rencana kita yang bakal berhasil, karena aku udah bosan pakai motor terus setiap hari ke kantor. Kamu gak pengen punya mobil sendiri? Ya pengen sih. Itu dia. Pokoknya kita harus melakukan cara apapun supaya rencana kita berhasil. Kamu nggak WA Pak Umar? Enggak. Berarti kamu nggak tahu dong Pak Umar udah di kantor apa belum? Ya belum, mau kan nunggu kamu dari tadi di sini. Ya udah, mendingan kita ketemu sama Pak Umar aja dulu ya, dan kita omongin rencana kita. Ya udah. Yuk. Pagi yang sangat cerah. Hari ini aku senang banget karena bos pusat mau datang ke sini. Aduh, sudah nggak sabar nih. Aku ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada beliau. Ya, terkait dengan masalah dan problem-problem yang ada di perusahaan. Aku juga nggak menyangka sampai saat ini aku bisa menduduki jabatan yang tinggi, punya anak buah yang banyak, dan mereka pun senang dengan apa yang sudah saya terapkan. Mereka menjalani sesuai dengan SOP, dan pada akhirnya perusahaan bisa berjalan sesuai dengan yang aku mau. Hari ini aku juga mau nungguin si David nih sama si Tata. Nah, ini dia orangnya. Umar. Ya, selamat pagi Pak David. Wah, ceria banget nih kayaknya nih hari ini. Ada hal penting yang harus aku ngomongin sama Pak Umar. Iya, Pak David. Barusan aku udah ngomong sama Bu Tata. Ini masalah gimana caranya melengsarkan Pak Agung dari jabatannya supaya perusahaan itu menjadi milik kita. Iya Pak David, untuk masalah yang itu saya sudah terapkan ke beberapa karyawan dan mereka mau untuk diajak kerjasama. Jadi untuk beberapa laporan dan proposal mereka sudah manipulasi semuanya. Jadi secara otomatis nanti tanda tangan yang sudah ditulis oleh Pak Agung itu semuanya ya nihil nanti pada akhirnya. Berarti Pak Umar udah jalanin rencana itu dong? Ya. Padahal minggu kemarin aku cuma wacana doang Pak Umar. Pak Umar kok cepet banget? Ya kan lebih cepat lebih baik. Apalagi sekarang kan mau kedatangan dari bos pusat. Nah itu dia. Aku punya rencana. Kita apa ya? Harus memalsukan laporan keuangan di perusahaan ini. Soalnya nantinya pimpinan pusat itu bakal menanyakan itu semua. Kalau laporannya sudah amburadul, tentunya yang bakal dipermasalahkan itu adalah Pak Agung. Karena yang mempunyai tanggung jawab penuh selama ini itu adalah Pak Agung, bukan kita, ya enggak? Betul itu Pak David. Dan ngomong-ngomong masalah uang nih, di sini kan sudah ada Ibu Tata untuk bendahara. Ibu Tata apakah sudah bilang kepada Ibu Devi bahwa semua laporan untuk bulan kemarin dari bulan Mei sampai Juli itu sudah dimanipulasi atau belum? Udah dong, udah sekitar 50 juta ke atas. Wah, bagus kalau lumayan begitu. Banget kan? Ya, itu apa ya, nominal yang sangat besar. Jadi begini Pak David, sebentar lagi ketika ke bos pusat itu sudah datang ke sini, itu kan sudah ada tanda tangan Pak Agung. Yang jelas
pusat akan percaya begitu aja. Padahal uang itu kan sudah kita ambil beberapa persen. Ya, ini bakal menjadi bencana besar untuk Pak Agung. Karena tanpa sepengetahuan Pak Agung, uang perusahaan itu sudah kita gunakan sebelumnya. Ya nggak, Pak Umar? Ya, betul sekali itu. Dengan seperti itu mungkin minggu depan Pak Agung sudah tidak menempati posisi jabatan di perusahaan ini, dan sebagai gantinya di antara dari kita bakal diangkat untuk bertanggung jawab penuh dengan perusahaan ini, Pak Umar. Ya enggak? Kalau untuk itu kayaknya yang lebih pantas untuk jadi leader nih adalah Pak David nih. Soalnya Pak David sudah separuh menguasai perusahaan di sini. Kalau masalah Gimana? itu mah aku gak mempermasalahkan siapa yang bakal menjadi leader. Yang terpenting kita harus selalu kompak dan solid untuk kepentingan kita ke masa depan. Hah? Betul sekali, Pak. Yang terpenting kita bagi rata uang perusahaan ini, Pak Umar. Ya. Enggak. Meskipun Pak Umar jadi leader, terserah. Oke? Baiklah, kan di belakang saya masih ada Pak David nih. Ya, selama ini kita kan sudah bekerja sama, Pak Umar. Ya, kita harus tetap mengepentingkan kepentingan kita masing-masing. Ya. Oke? Ya udah, kalau gitu mendingan kita langsung ke kantor aja. Aku takutnya Pak Agung udah mulai curiga sama kita kalau kita telat. Apalagi bentar lagi bakal kedatangan tamu pimpinan dari pusat. Udah yuk. Baik. Boleh Pak David duluan aja biar tidak curiga. Ya. Rencana 1 sudah selesai. Pak David sudah konfirmasi. Pak Umar. Ya, tinggal aku yang nanti menjalani misi selanjutnya. San, ini kita tinggal nunggu si Agung aja. Kalau misalkan Agung udah kesini, kita briefing si Agung dulu, karena Agung juga kan nggak tahu permasalahannya di sini tuh seperti apa. Jadi kita sampai berpakaian seperti ini, pasti Agung juga kaget. Kamu tunggu di sini bentar, aku mau ngambil sapu dulu di belakang. Sebenarnya aku bingung juga sih. Rencana dari Mas Bagas ini aneh betul deh. Tapi ya udahlah, kan tugas aku cuma nurut sama dia. Siapa tahu emang rencana dia kali ini membuahkan hasil, karena dia kan jenius. Nah, sekarang kamu pegang sapu, aku pegang kemucing. Jadi kan aku juga udah bilang ke Agung, suruh ngumumin ke semua karyawan kalau misalkan ada bos pusat yang bakalan datang ke sini. Jadi kan nanti kalau misalkan ada karyawan lewat, jadi kita sambil ngumping nanti. Jadi mobil ini kan pastinya dikira punya bos pusat itu. Berarti kalau gitu kita harus pintar-pintar bersandiwara dong. Karena kalau sampai ketahuan, yang ada rencana kamu juga nggak bakalan berhasil kan? Ya gimana ya? Yang aku pikirkan sekarang masalah nanti berhasil atau enggaknya itu belakangan. Yang terpenting kita coba dulu. Kalau kita sudah tahu dan kita ketahuan identitas kita, ya kalau menurut aku nggak masalah. Yang terpenting tujuan kita udah selesai dan kita udah dapatkan informasi. Karena si Agung ini kan nggak tahu kalau misalkan masalah keuangan di kantor ini pengeluarannya sangat banyak dan keluar masuknya juga gak wajar. Jadi kalau misalkan aku prediksi ya sekitar sebulan lagi kantor ini bakalan tutup kalau misalkan seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan cara ini kamu berhasil Mas untuk mengungkapkan semuanya. Karena kan kalau terusan seperti ini,
Yang ada semuanya juga bakalan hancur. Reputasi kamu hancur, pekerjaan kamu juga hancur. Ya, Karena mungkin sebenarnya Pak Agung juga belum memahami. ya, sebenarnya kan ini udah tugas Agung untuk mengawasi semua karyawannya, kan dia pimpinan utama di sini. Tapi ya kok bisa ya orang yang udah seperti Agung bisa ditipu sama bawahannya, berarti bawahannya kan licik banget. Jadi nah ini kan Agung, kita lihat aja ntar. Bos, kenapa tampilannya kayak gini, Bos? Gini Gung, aku udah nyangka kamu bakalan kaget. Tapi sekarang yang kutanyakan dulu, kamu udah ngomong belum sama semua karyawan kalau misalkan hari ini aku bakalan datang ke sini? Udah, Bos. Saya udah umumin itu, Bos. Semua karyawan kan juga masih belum tahu sama aku, Gung. Ya, Mas. Dan aku pengen kamu juga bisa kerjasama dengan aku. Tugas kamu cuma tunggu di dalam aja. Kantor ini kayaknya sebulan lagi bakalan bangkrut deh. Kamu pasti gak tahu permasalahannya apa. Kamu udah dibodohin sama bawahan kamu, Gung. Dia udah, ya mungkin pengen nipu kamu dan pengen gantikan posisi kamu, Gung. Tapi aku percaya ini bukan kelakuan kamu, karena aku sama kamu udah lama kan kenal. Pengeluaran kantor juga sangat banyak dan pemasukan dari luar ke internal kantor juga makin sedikit, Gung. Jadi kalau ini dibiarkan, Gung, dan kita gak menemukan oknum yang melakukan, aku jamin, Gung, gak bakalan lama. Sebulan lagi kantor ini pasti bakalan bangkrut, Gung. Ya, cuman laporan dari karyawan katanya penjualan lagi macet, Bos. Jadinya masukan nggak kayak dulu katanya sih, Bos. Saya percaya aja sama karyawan, soalnya saya udah tahu kinerja karyawan di sini, Bos. Ya udah deh, sekarang begini aja, Gung. Aku sekarang pengen ngasih tugas sama kamu, kamu tunggu di dalam. Ini kan juga semua karyawan juga masih belum datang. Pasti kan ada yang motoran, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil juga. Jadi biar mereka gak curiga dan kamu jangan sampai keceplosan kalau misalkan ada orang yang di sana dulu, yang udah nyampe duluan. Jangan sampai keceplosan kalau misalkan aku emang beneran nyamar jadi petugas kebersihan di sini. Oke, Bos, kalau gitu saya bakal tutup mulut, Bos. Ya udah kalau begitu atau begini aja. Ntar kalau misalkan ketemu sama kamu dulu, mereka suruh nunggu di sini dulu, Gung. Suruh menyambut, suruh gimana ya? Yang lebih enak. Ya udah intinya mereka suruh nunggu di sini dulu karena bos kayaknya udah datang mobilnya, soalnya ada di depan. Kamu bilang begitu. Kamu awasi orang yang lagi bersih-bersih. Bilang aja begitu, kan mereka pasti bosen nungguin aku sama istri aku bersihin mobil di sini. Pastinya nanti mereka bakalan ngomongin apa rencana yang bakalan mereka lakukan. Oke, kalau gitu, Bos. Baik, Bos. Ya udah deh, kalau begitu kamu lanjut dulu. Oke, kalau gitu saya tunggu di sana ya, Bos. Ya udah deh. Sayang. Jadi sekarang kita bersih-bersih dulu. Soalnya takut ada orang lain yang ngelihat kita ngobrol-ngobrol enak di sini. Ya udah kalau gitu kita lanjutin misi kita aja. Ya udah deh, kamu nyapu di sini, kamu nyapu di sebelah sini, aku bersihin mobil-mobil ini dulu ya. Ya udah. Ya udah deh. Akhirnya nyampe juga. Iya. Aku barusan senang banget dengan omongan Pak Umar. Pak Agung. Udah dari tadi? Baru nyampe, Pak. Jadi yang lain mana? Pak Umar barusan ketemu sama saya, masih di belakang, Pak. Bentar lagi udah nyampe juga, Pak. Ya udah, semoga aja karyawan yang lain nggak telat datang ke sini. Soalnya kan saya udah umumin kalau sekarang ada bos dari pusat mau kunjungan ke sini kan. Iya, Pak. Ya, saya di grup WA udah bilang juga sama karyawan kalau ada tamu penting yang bakal datang ke perusahaan, yaitu pimpinan dari pusat. Jadi bakal mengadakan meeting atau gimana, Pak? Soalnya kan ruangan mungkin belum dibereskan, Pak. Ya kalau masalah itu bos bilangnya ke saya masih ya cuman ini mau kunjungan ke sini. Nggak tahu nantinya kalau kita mau meeting ya kita meeting aja. Iya, Pak. Jadi aku coba Umar kalau bisa hubungin deh. Soalnya aku
Oh, ada sesuatu yang mau aku omongin. Telepon cepet. Gak diangkat Pak. Mungkin kita lagi Pak. Oh iya Pak, mohon maaf nih Pak. Kita kan belum ketemu sama. Oh, Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Kamu kok telat sih, Mar? Iya Pak Agung. Barusan saya masih sarapan di kantin sebentar. Sarapan ya. masih Ya sah. udah, kamu kan udah tahu kalau sekarang ada bos dari pusat kan? Iya Pak Agung. Soalnya karyawan sudah tahu semua. Jadi saya minta tolong nanti kalau kalian kan masih belum tahu sama sekali sama bos pusat. Jadi nanti semisal kalian sudah ketemu sama bos pusat, tolong perilaku kalian dijaga, sopan santun kalian dijaga, Baik Pak. supaya kalian tidak mengecewakan saya. Soalnya kan tahu di sini kan saya yang megang. Iya Pak. Iya Pak. Pak Agung tenang aja. Kita bakal menjaga nama baik Pak Agung dan perusahaan ini di depan pimpinan pusat. Kalau semuanya Pak Agung dan perusahaan ini udah citranya jelek, otomatis semua karyawan bakal dimarahi Pak. Dan kita gak mau semua itu terjadi. Kita masih pengen di bawah kepemimpinan Pak Agung selama ini, karena tidak ada masalah ketika Pak Agung megang perusahaan ini Pak. Ya, soalnya saya udah percaya sama kalian. Jadi jangan sampai kalian mengecewakan saya, supaya kalian ya tidak dipecat sama saya. Oh ya, saya tadi lewat di parkiran, kayaknya ada mobilnya bos yang dari pusat deh. Tapi di sana nggak ada orangnya. Mungkin bos lagi keliling kantor sini kali. Coba kalian ntar lagi tunggu di sana aja. Dan juga di sana kan ada tukang bersih-bersih ini mobil. Jadi itu kan masih baru. Jadi kalian jaga aja, takutnya ya tukang bersih-bersih mobil itu malah ngapa-ngapain lagi. Iya Pak. Betul itu Pak Agung. Karena kalau orang baru ketika sudah melihat mobil mewah, mereka bisa bermacam-macam nanti. Ya makanya Iya. itu, Mar. Bener banget. Iya Pak, kita bakal menjaga mobil bos, takutnya ada lecet. Kalau semuanya mobil bos lecet, malah kita yang bakal dimarahi karena gak becus mengarahkan karyawan baru. Ya bukan cuman kalian, ya terutama aku yang dimarahin sama pimpinan pusat. Soalnya kan di sini kan yang didik semua karyawan aku. Iya Pak. Jadi pasti yang kena marah duluan saya. Siap. Jadi Kita, kalian harus jaga nama baik saya di depan bos pusat. kita langsung ke mobil bos supaya gak terjadi apa-apa Pak. Nah, ya udah deh, sembari kamu nunggu kedatangan bos, mungkin saya juga nggak tahu bos kemana. Kalian tunggu di sana aja. Siap Pak. Dan juga nanti kalau ada karyawan yang lain, kalau bisa suruh nunggu di sana aja. Oh, Nanti sambut bos pusat dengan baik. Siap Pak. Ya udah, kalau gitu kalian langsung aja ke sana. Ya udah, mending kalian bertiga langsung nunggu di mobil bos aja. Aku masih mau ini ngurus berkas. Saya tinggal dulu ya. Oh, baik Pak Agung. Siap Pak. Kayaknya Pak Agung sudah percaya penuh sama kita dan tidak ada tanda-tanda kecurigaan terhadap kita. Ya, barusan aku sudah bilang sama Pak David kalau kita bareng ke sini, nanti malah dikiranya aneh-aneh lagi. Dan kok bisa ya? Bos pusat sudah datang jam segini. Ya, mungkin bos yang dari pusat itu emang sengaja datang terlebih dahulu daripada karyawannya. Ya mungkin ya pengen ngecek langsung bagaimana perusahaan ini berjalan. Ya enggak? Yang terpenting intinya kita harus menjaga rahasia kita supaya rencana kita itu tidak tercium oleh bos. Ya. Biasanya kalau bos dari pusat, pemilik perusahaan itu sangat jeli dan sangat memperhatikan setiap karyawannya. Betul loh. Apalagi kalau masalah uang masuk dan keluarnya itu paling detail. Hati-hati si Tata, nanti kalau misal kamu agak sedikit bingung, kamu langsung kode aja sama kita berdua biar kita bantu nanti ngomongnya. Oke siap. Tapi aku udah ngomong sama Bu Devi. Oh, ya udah, nggak apa-apa sih. Ya udah, semua rencana sudah berjalan dan tinggal kitanya aja bagaimana caranya untuk berusaha meyakinkan bos kalau kinerja Pak Agung itu sangat buruk dan tidak pantas untuk menduduki jabatan
yang sekarang Pak Agung pegang. Ya, betul banget itu. Apalagi sekarang kita ada masalah baru. Katanya ada tukang sapu sama tukang apa katanya yang di luar Ya, barusan tukang Pak. bersih-bersih. Nah, iya. Kalau dia nggak bisa diajak untuk kompromi, wah bisa jadi mata-mata tuh nanti. Ya kan, Tapi- kalau orang baru kan, wah identik dengan masalah Pak David. Gimana nih Pak David? Tapi menurut aku itu tidak terlalu berpengaruh karena tugas dari tukang sapu-sapu ya nggak mengurusi berkas-berkas, apalagi masalah keluar masuknya uang perusahaan. Ya takutnya dia jadi mata-mata Pak David. Kita kan nggak tahu Pak David rencana yang sudah dilakukan oleh Pak Agung ataupun bos dari pusat itu kan kita nggak tahu. Nah kita harus menjaga nih, kalau bisa kita ajak kompromi aja tuh. Ya udah, kalau masalah itu saya serahkan sama Pak Umar. Tapi aku yakin kalau petugas baru itu, ya petugas kebersihan nggak bakal ikut campur dengan rencana kita. Ya udah, daripada kita di sini lama-lama, kita akan disuruh jagain mobilnya bos sama Pak Agung. Nanti Pak Agung malah ngelihat kita ngerumpi di sini lagi. Ya udah, yuk kita ke sana aja. Yaudah yuk. Udah. Yuk. Omar, ini pasti mobil bos yang dari pusat. Mbak, petugas baru ya? Hah? Iya Pak, jadi kita tukang bersih baru di sini. Jangan sampai mobil ini lecet ya, karena ini mobil punya bos kita. Hah? Oh siap Pak. Awas aja kamu. Kalau kamu pekerjaannya gak becus, saya bakal langsung pecat kalian berdua. Oke? Siap Pak. Ya Satu lagi, lain kali kalau kamu mau bersih-bersih di sini harusnya pakai baju yang agak sedikit rapi seperti ini ya. Oh, Jangan pakai kaos pendek terus cuman pakai kolor kayak gini. Biar dilihatnya enak. Ini kantor soalnya ya. Mungkin kita juga yang bersih-bersih, Pak. Ya masalahnya walaupun cuman tukang bersih-bersih di sini, ini kan kantor-kantor ternama. Apalagi sekarang itu kedatangan bos yang dari pusat. udahlah kita. Apa mau kamu nanti ya kantor ini tercoreng? Iya Pak, maaf. Udahlah kita gak usah cari masalah. Mending kita lanjut nyapu aja, terus bersih-bersih. Ya udah. Udah lanjutin. Omar, aku udah gak sabar nih menguasai perusahaan ini ya. Dengan lengsernya Pak Agung, otomatis bos yang dari pusat itu bakal menyerahkan tanggung jawabnya itu sama kita. Barusan aja Pak Agung ya ngomong cuma biasa aja. Percaya aja sama kita. Dalam jangka waktu yang dekat, kita pasti bakal bisa membeli mobil bagus seperti punya bos, ya enggak? Hah? Impian tuh, aku dari dulu pengen banget ya, pengen punya mobil mewah seperti ini. Akan tetapi ya hanya terkendala beberapa hal aja, susah untuk menaklukkan Pak Agung. Dan dengan terbentuknya tim seperti ini, kita akan jauh lebih mudah untuk menyingkirkan Pak Agung. Kita singkirin Pak Agung. Setelah itu kita korupsi yang banyak di kantor ini. Kalau perlu bikin kantor ini sampai bangkrut. Nah, dan yang lebih hebatnya lagi, kalau kita bisa menguasai kantor ini, otomatis bos yang dari pusat itu akan percaya aja. Dia bakal ketipu sama kita. Bener banget. Maaf Pak. Gara-gara Banget ini ya. kalau kerja yang bener dong. Saya tahu muka masih aja di. Soalnya mukanya sama plat nomor mobil hampir sama sayang. Jadi Kamu kebangetan ya? Mau kamu berhenti sekarang juga? enggak Pak. Tapi kan ini tempat juga buat kita bersih-bersih, Pak. Harusnya Ya. Bapak kalau mau ngobrol jangan di sini kan? Kamu ini cuma tukang bersih-bersih. Kamu gak berhak nyuruh kita ngobrol di mana. Hah? Ya cuman saya minta maaf karena kan Bapak di tempat kita. Udahlah kita gak usah cari gara-gara. Mending sekarang kita nyapu aja. Ya udah Pak, lanjut aja Pak. Maaf aja tidak cukup. Kamu sudah bikin Oh. masalah sama. Ya udah bajunya Bapak. Kamu pikir aku ini
Benda, hah? Mau dibersihkan? Soalnya muka bapak sama omongannya kotor banget, niatannya Kamu nggak buruk mau banget ngaca ya. diri ya? Aku di sini ya, orang berkuasa. Kamu jangan macem-macem. Apalagi ini perempuan nih. Hah? Dari tadi nyapu juga muter-muter di sini aja. Pak Umar. Ya udah, Abang kalau mau- misalkan bapak yang mau gantikan kita nyapu, ya udah, nih bapak nyapu aja. Wah, keterlaluan. Emang bener nih orang cari masalah nih sama aku nih. Denger ya orang miskin. Kalian harusnya bersyukur sudah bekerja di sini. Banyak di luar sana yang ingin bekerja di sini. Udah gak punya etika, gak bisa kerja lagi. Ya kita kan juga gak terbiasa jadi tukang bersih sebenarnya. Kerjaan kita juga di ruangan AC sebenarnya Pak. Cuman jadi gimana sih, kita lanjut kerja aja ya. Kita gak perlu ladenin mereka. Ya udahlah, mending kita lanjut kerja daripada Mau kemana kamu? Hah? Jangan bilang kalau kamu nguping pembicaraan kita ya. Saya gak nguping, soalnya bapak kan ngomongnya di dekat telinga saya, jadi saya dengar Pak. Karena kalian berdua udah, Mar, ini udah denger ya perbincangan kita. Jangan sampai kalian berdua itu ngomong sama siapapun. Siapa? Saya gak bakalan ngomong sama siapa-siapa kok Pak. Kalau kamu berani macam-macam sama kita bertiga, kamu akan tanggung sendiri nanti akibatnya. Kalau nggak gini aja, kamu berdua kita rekrut untuk jadi anak buah kita. Tapi Kamu- maaf Pak, saya walaupun orang miskin, berdua cuman jadi petugas kebersihan kerjaannya, tapi kita gak mau makan uang haram Pak. juga orangnya Kamu jujur. jangan songong di sini. Kamu itu rendahan profesinya. Ya tapi kita juga ngasih tahu Bapak yang bener kan Pak. Tujuan dan niat Bapak itu bener-bener nggak baik. Orang miskin seperti kalian itu pasti kekurangan makan, pasti butuh uang yang banyak. Kita memang butuh uang yang banyak Pak. Cuman perlu Bapak tahu, setidak punyanya kita masih bisa mencari rezeki yang halal walaupun sedikit lebih baik. Kalau saya sama istri Pak, lebih baik mendapatkan uang yang halal meskipun sedikit daripada harus mendapatkan uang yang banyak tapi haram. Dosa Pak. Gak usah sok cuci deh di depan kita. Hah? Kalian tahu kalian berhadapan dengan siapa? Hah? Kita berkuasa di perusahaan ini dan kita bisa melakukan apa aja sama Nggak, kalian berdua. Kalau Bapak begitu terus kan perusahaan ini bisa jadi bangkrut Pak. Kalau udah bangkrut nanti kita kena PHK semua. Emang itu tujuan kita. Ya, perlu kamu tahu kalau cuma Pak Agung itu nggak ada apa-apanya. Ya, tanpa kita bertiga, Pak Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, tuh sebentar lagi, bos yang dari pusat, kita akan tipu nanti. Itu kan mobilnya Pak. Tadi saya ngelihat dia lagi pergi makan Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin dia masih belum sarapan. Emangnya Bapak nggak takut kita bocorin semuanya sama orang-orang tersebut? Kamu jangankan sampai nanti. 15 menit lagi setelah kamu selesai, kalian berdua akan saya langsung pecat. Bener banget tuh Pak Umar. Nggak bisa kayak gitu dong Pak. Lagian orang-orang seperti kita yang bisa memperingatkan Bapak. Udah Lang, kamu nggak perlu nyolot. Nanti kita dipecat gimana? Sabar. Ya udah Pak, sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Kalau misalkan saya udah terlanjur dengar, jadi saya janji Pak, saya nggak bakalan bilang sama siapa-siapa. Kecuali bos itu tahu sendiri Pak, kan bukan salah saya Pak. Bilang aja kalau kamu emang sengaja ya mendengerin omongan kita bertiga dari tadi. Enggak Pak, ya udah, mending pembicaraan ini kita tutup aja. Yang penting kan cuman saya yang tahu Pak dan istri saya. Jadi kayaknya jam tangan Bapak juga lagi. Pak Umar. Lu tahu nggak ini mahal? Gaji kamu sebulan gak bakalan mampu buat beli jam tangan ini. Ya saya kan cuma ngebersihin aja. Nggak sama usah, nggak tasnya perlu. juga. Ajar banget ini. Siapa sih yang rekrut Marah. orang berdua ini? Umar. Mendingan kita langsung pecat aja nih dua orang. Hah? Ini sangat berbahaya sama kita, tahu nggak? Emang siapa yang berani mecat kita Pak? Kan bukan Bapak yang pekerjakan kita, yang bayar kita juga perusahaan, bukan pakai uang Bapak. Bapak juga cuman karyawan di sini, nggak usah sok berkuasa di sini Kita Pak. bisa melakukan apapun sama karyawan di sini. Hah? Karena bentar lagi posisi Pak Agung itu bakal jatuh sama kita. Hah? Jangankan mecat kalian berdua. Orang yang berpengaruh, seorang manajer di sini, kita bisa pecat, tahu nggak? Aduh, Bapak nggak perlu ngomong terlalu tinggi deh, Pak. Ya takutnya nanti ternyata gagal, kan malu. Gagal. Kita selama bekerja di sini, kita korupsi 50% dari penghasilan kantor di sini. Kita aman-aman aja, nggak ada orang yang tahu tuh. Ya, Apalagi cuman kita ditakut-takutin sama kalian berdua Ya. yang nggak guna di sini. Saya cuma mau bilang, orang apes nggak ada yang tahu Pak. Mungkin takdir Bapak nanti di penjara, kita nggak ada yang tahu juga.
korupsi itu merugikan banyak orang. Aduh. Dan sekarang saya cuma bisa menasihati, sebelum Bapak terlanjur menyesal, Bapak kembalikan uang-uang yang udah Bapak ambil dan Bapak segera bertobat agar Bapak bisa tetap kerja di kantor ini, Pak. Nah, lebih baik Bapak sadar. Nah, ini kan kita kan udah bilangin sama kalian bertiga. Sebelum ada penyesalan, karena penyesalan nggak pernah di awal, pasti penyesalan di akhir. Kalau penyesalan di awal, pasti orang-orang bakalan berjuang, nggak bakalan ada yang berbuat jahat, Pak. Pak Omar kok ngomong seperti itu di depan mereka? Hah? Biar aja. Kalau cuma urusan mereka berdua, aku yang ngurus. Ntar lagi udah, kamu bersihkan aja. 15 menit lagi. Barang-barang ini kamu taruh di pojok, terus kamu pergi. Oh, aku ya yang udah. akan menggaji kalian. Ya udah, sayang. Katanya kita mau dipecat. Kita perlu takut atau enggak ya? Nah, kita nggak perlu takut deh Nah, sama bener orang-orang yang banget. suka korupsi kan, Bapak dan Ibu ini. Aku boleh pinjam sapunya nggak? Bu, boleh pegang sapu nggak, Bu? Hai, sama nih. Wah, Bentar dong. ternyata bisa kasar juga perempuan. Pak, bisa bersihin mobil ini nggak, Pak? Saya paling alergi sama debu. Jadi jangan nyuruh aku untuk membersihkan mobil ini. Ya udah, muka kalian aku bersihkan nih. Pak Omar. Kalian sudah kebangetan banget ya. Kamu belum tahu sama kita. Kamu juga belum tahu siapa kita, sayang. Apa kita bilang aja kalau misalkan kita bos mereka, sayang? Ya udahlah, ini kayaknya udah terlanjur. Aduh, lagi mimpi ya kalian. Kamu pengen punya cita-cita pemimpin perusahaannya sampai-sampai orang tukang bersih seperti kamu itu ngaku-ngaku sebagai bos di sini. Kalian nggak sadar ya? Kalian kan tahu foto di kantor itu. Ya pasti kalau misalkan kalian bilang agak mirip, ya pasti kalian bilang aku mau nipu lagi. Ya udah terserah Ya kalian. karena muka kamu ini berdua pasaran banget ya. betul. Apalagi kamu nih. Banyak orang yang mirip sama kamu. Jadi kita nggak langsung percaya begitu aja. Siapa tahu kamu cuma menggertak kita agar kita ketakutan. Semua orang berhak berpendapat dan semua orang berhak percaya ataupun enggak. Jadi itu nggak ada kewajiban. Tapi siap-siap aja. Karena kalian bertiga yang bikin kantor ini bangkrut. Aku bakalan kasih pelajaran sama kalian. Gak mungkin orang seperti kamu pimpinan kita, tahu nggak? Ya udah, walaupun kita bukan pimpinan, misalkan kita bukan pimpinan kalian, tapi kita bisa memberi pelajaran buat kalian bertiga. Kita bisa mengirim kalian bertiga hari ini juga ke penjara, tahu nggak? Emang kita takut, dengan posisi kamu seperti ini sekarang, kita lebih banyak uangnya daripada kamu, tahu nggak? Iya, saya udah mengira pasti nggak bakalan takut, karena yang kalian tahu kan, ya aku cuma tukang bersih-bersih. Jadi gak mungkin lah orang seperti kalian takut sama kita berdua. Cuman aku cuma mau bilang sama kalian bertiga. Nih di depan istri aku bilang, kalau misalkan aku gak bisa mempenjarakan kalian bertiga, aku sama istri aku gak bakalan injakkan kaki kantor ini lagi. Terus kita harus takut gitu, ya nggak Omar? Ya mungkin sekarang kalian bisa ketawa-ketawa, tapi kita lihat aja nanti siapa yang akan tertawa di belakang ini. Ya udah, kalian terserah mau ngomong apa aja, kita gak bakalan takut. Ya udah deh, sekarang begini aja. Nah, ini atasan kalian udah datang nih. Pak Agung, kebetulan banget Pak Agung datang tepat waktu. Mobil bos kita hampir mau dibikin lecet, Pak, sama petugas kebersihan yang nggak tahu diri ini, Pak. Ternyata sikap kamu terhadap orang lain kayak gitu ya? Iya. Maksud Kalian Pak, belum tahu beliau berdua siapa? Gung, Tukang sapu-sapu. aku udah tahu, Gung. Ternyata yang mau bikin kantor kita bangkrut ternyata mereka bertiga. Mereka bertiga juga pengen menyingkirkan kamu dan katanya pengen nipu aku. Pengen nipu pimpinan pusat. Jadi kalian bertiga salah ngomong. Yang kalian omongin ini bos yang kalian tunggu. Aku emang sengaja kok nyamar jadi petugas kebersihan sama istri aku. Biar aku tahu kelakuan kalian tuh gimana. Kalau aku mah bisa kalian tipu. Cuman kalau kita, pengalaman kita jauh di atas kalian. Kalau misalkan kita nggak memiliki kemampuan, kita nggak mungkin punya kantor banyak. Kita nggak mungkin jadi pemilik perusahaan. Pak, apa yang kita omongkan cuma bercanda doang kok, Pak. Ya, perusahaan ini aman-aman aja dan kita nggak bakal berani menyingkirkan seorang Pak Agung, Pak. So, kalian juga nggak bakalan berani nipu seorang pimpinan seperti aku. Iya Pak, karena kedudukan kita kan jauh di bawah. Nah, sekarang kalian udah berbicara juga, nandanya juga udah agak enak dan juga sedikit merendah. Tapi maaf, itu juga udah gak berpengaruh buat kita. Kamu udah siapkan orang-orang yang bakalan bawa mereka ke penjara?
Udah saya telepon barusan bos. Pak. Jadi bener kan yang aku bilang Gung, mereka bertiga ini yang ngambil uang kantor. Ternyata kalian bertiga di depan saya baik-baik aja. Ternyata di belakang saya kalian begini. Hah? Pak, Saya udah percaya sama kalian bertiga, terus balasan kalian bertiga begini seperti saya. Hah? Dan aku juga mau bilang ya sama kalian bertiga. Aku bareng sama istri aku udah lama banget buat ngeritis, buat jadi orang yang sukses, dan sekarang mau dihancurkan sama kalian. Kalian jangan berharap kalian bisa lolos dari hukuman yang bakalan kalian hadepin. Pak, kita bertiga akan kembalikan semua uang sudah kita ambil, Pak. Iya, Pak. Tapi tolonglah Pak dipertimbangkan lagi. Kita punya keluarga di rumah, Pak. Jadi, Kamu pikir aku gak punya keluarga? Seandainya kantor ini bangkrut, nasib kita gimana? Kalian cuma memikirkan keluarga kalian. Iya. Sekarang nggak usah ini itu deh. Kalian akui kesalahan kalian, kalian kembalikan uang yang udah kalian korupsi, dan kalian harus menjalin hukuman yang harusnya kalian jalani nanti. Ya udah Gung, sekarang gini aja deh. Daripada lama-lama di sini, karena mereka udah ketangkep basah, kamu bawa mereka. Oke baik bos. Ya udah, kalian bertiga harus tanggung sendiri risiko kalian. Dan kalian bertiga jangan coba-coba kabur. Kalau kalian kabur kemanapun dan dimanapun, aku pasti bakalan cari kalian bertiga. Iya. Ingat itu. Udah Gung, kamu bawa Gung. Pak. Omar gimana nih? terima aja suspensinya. Aku udah sedikit lega sekarang, dan aku juga agak menyangka ternyata orang-orang yang menempati posisi penting yang mau bikin kantor kita jadi berantakan. Kalau misalkan kita gak sigap dan kita gak cepat melakukan sesuatu, pasti ya kita bakalan terlambat. Dan kamu tahu sendirilah, kantor ini juga berpengaruh terhadap kantor yang lain. Ya bener banget, apalagi juga aku nggak menyangka ternyata orang-orang penting seperti mereka belum cukup pandai untuk berbohong kan. Jadi mereka udah melakukan segala cara untuk melakukan kebohongan, yaitu korupsi, tapi ujung-ujungnya pasti ketangkap juga. Ya, nggak ada kesalahan yang nggak bakalan terungkap. Sepintar-pintarnya mereka menyembunyikan, pasti bakalan terbongkar. Apalagi kesalahan besar seperti ini. Ya, ini bakalan jadi rahasia umum. Dan sekarang aku nggak mau kejadian seperti ini lagi. Nanti kita harus kasih tahu Agung, dan kayaknya kita juga harus turunin deh jabatan Agung. Kita harus pegang dulu, pegang sendiri kantor di sini. Kalau menurut kamu gimana? Itu kayaknya bener deh Mas. Semoga aja kedepannya juga nggak ada kebohongan-kebohongan lain yang dilakukan oleh para karyawan yang kita miliki di kantor. Kita sampai nyamar jadi petugas kebersihan seperti ini, dan kita dipermalukan, dihina. Ya, kalau misalkan kita gak seperti ini, aku udah gak tahu lagi apa yang bakalan kita bisa perbuat nantinya kalau misalkan ini bisa terlambat, sayang. Ya udah, ini kan sekarang juga udah selesai semua. Kamu masih pengen nyamar-nyamar begini lagi? Enggak lah, lagi pula juga ini kan inisiatif kamu untuk membongkar semuanya. Tapi karena ya pikiran jenius kamu, semuanya udah terungkap. Jadi kita berdua juga udah lega, kita bisa membangun perusahaan kita dari awal kembali. Kita juga bisa menghindari adanya korupsi kan Mas. Dan kayaknya sebentar lagi kita harus ganti baju, dan kita harus kumpulkan semua karyawan yang ada di sini, dan kita harus ceritakan permasalahan yang udah terjadi hari ini. Manfaatnya ya buat mereka biar gak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 3 karyawan yang kurang ajar tadi itu. Karena kalau misalkan mereka gak tahu dan hal seperti ini kita sembunyikan, ini gak bakalan ada efek jerah buat karyawan yang lain. Bisa aja kan karyawan yang lain akan berbuat hal yang lebih parah dari mereka bertiga. Oke, kalau gitu berarti kita harus adain meeting untuk mengadakan evaluasi untuk para karyawan. Ya udah, tapi kamu gak masalah kan seandainya kita bakalan ya bermalam ataupun kita berada di sini agak lumayan lama, sekitar sebulan 2 bulan. Kita baju juga udah bawa banyak kok, dan
perusahaan yang lain juga udah ada yang ngurus. Ya kalau misalkan kamu gak keberatan ya udah kamu ikut tinggal di sini. Cuman kalau misalkan kamu masih keberatan, ya gak apa-apa kalau misalkan kamu pulang dulu. Nanti aku siapkan sopir dari sini biar aku yang ngurus di sini. Soal itu bukannya kita udah ngobrolin ya. Jadi aku udah siap apa resiko dan konsekuensinya nantinya demi perusahaan yang kita buat. Ya udah deh, soalnya kan kamu juga gak bisa ninggalin teman-teman arisan kamu. Dan kamu juga suka shopping. Kalau di sini kan kayaknya jauh dari kota dan kayaknya buat kita pergi belanja kayaknya bakalan kesusahan deh. Ya kalau misalkan kamu ya mau dan kamu bakalan betah dengan fasilitas yang ada di sini, ya aku juga gak masalah. Ya aku yakin kok aku pasti bakal betah mas. Lagi pula juga itu hal yang nggak penting kan, bisa aku tunda nanti kalau udah semuanya selesai. Ya udah deh. Oh ya, aku ada yang lupa. Nanti untuk kantor di sini pimpinannya kamu aja. Aku? Ya iya, biar kamu gak bosen di sini. Dan nanti kita langsung bikin persetujuan dan Agung kita omongin. Habis itu Agung biar tanda tangan juga sebagai tanda setuju kalau misalkan jabatan dia digantikan dengan kamu. Dan sebagai pertanda juga kalau misalkan Agung udah turun jabatan dan menerima hukuman yang udah kita berikan sama dia. Oke, ya udah kalau gitu semuanya aku serahkan sama kamu mas. Ya udah deh, kalau begitu kamu masih pengen nyapu-nyapu nggak? Ya enggak dong, kita kan mau ngadain meeting. Ya udah, kita ganti baju di mana ya? Aku juga masih belum tahu ruang gantinya di sebelah mana. Ya udah kalau gitu kita siapin pakaian kita aja dulu gimana? Nanti biar kita masuk ke dalam, kita cari ruang gantinya bareng-bareng. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kayaknya nih yang lain juga masih belum datang. Aku sebenarnya agak kesel sama Agung. Karyawan aja telat-telat. Bukan cuman mereka bertiga yang bersalah, berarti Agung juga bersalah. Cuman bedanya mereka korupsi, Agung nggak. Cuman Agung lalai dalam menjalankan tugas. Ya udah deh, kalau begitu kita briefing semua, nanti kita perbaiki lagi apa yang udah terjadi kesalahan di sini. Ya udah. Ya udah.